Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Esa Puspita Maharani Mirom, Alia Alifianur Ifadah dan Naila Zulfa Amalia. Di sini kami akan memaparkan materi tentang teori belajar kognitif. Berikut penjelasannya. Konsep teori dasar kognitif melibatkan beberapa aspek penting dalam memahami proses mental dan belajar. Berikut adalah beberapa konsep dasar teori kognitif. Yang pertama, pengertian kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti berpikir atau mengetahui. Dalam arti luas, kognitif melibatkan perolehan, pengaturan, dan penggunaan pengetahuan. Kemampuan kognitif mencakup kemampuan belajar, berpikir, dan menggunakan daya ingat untuk memahami lingkungan dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif menurut Jan Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi tahapan 4, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Setiap tahapan menunjukkan kemampuan berpikir yang semakin kompleks dan logis. Yang ketiga, aktivitas mental. Kognitif melibatkan semua aktivitas mental yang membuat individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Fungsi eksekutif mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan. Yang keempat, proses belajar. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku yang terlihat. Proses belajar meliputi analisis, pengolahan informasi, prediksi, dan pemecahan masalah. Yang kelima, peran lingkungan. Teori kognitif juga menekankan peran lingkungan dalam perkembangan kognitif. Lev Vygotsky misalnya mengemukakan bahwa anak belajar secara aktif melalui pengalaman yang dialaminya secara langsung dan bantuan dengan orang dewasa atau teman sebaya. Dengan demikian, teori dasar kognitif menekankan pentingnya aktivitas mental, perkembangan kognitif yang berlangsung secara bertahap, dan peran lingkungan dalam proses belajar. Tiga tokoh penting dalam teori kognitif, yaitu yang pertama ada Jan Piaget. Jan Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang mengembangkan 4 tahap utama, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Ia berargumen bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua ada Lev Vygotsky. Lev Vygotsky menekankan peran lingkungan sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Ia dikenal dengan konsep zona perkembangan proksimal, yang menunjukkan bahwa anak belajar lebih baik dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya. Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, Albert Bandura. Albert Bandura dikenal dengan teori pembelajaran sosial yang menyoroti bahwa individu belajar melalui observasi dan meniru perilaku orang lain. Teorinya menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan model perilaku sangat mempengaruhi proses belajar anak. Ya, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar kognitif. Sebelumnya, teori belajar kognitif menjelaskan bahwasanya belajar itu memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Nah, teori belajar kognitif juga yang sering digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan kompleksnya seperti pemecahan masalah yang tidak jelas. Nah, di sini teori belajar kognitif itu didasarkan pada 4 prinsip dasar. Yang pertama, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa pelajar itu berkembang tergantung apa yang mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Ya, di sini saya akan menyebutkan ada beberapa karakteristik menurut teori belajar kognitif. Yang pertama,
Belajar adalah proses mental, bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, intrinsic motivation, sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Dan yang keenam, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Selanjutnya, aplikasi dan implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Dalam penerapan dan pengaplikasian teori belajar kognitif dalam pembelajaran, pendidik perlu untuk memperhatikan dan juga berfokus terhadap proses berpikir siswa. Selain itu juga perlu untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan yang sesuai dengan fungsi kognitif mereka. Libatkanlah para siswa dalam berbagai kegiatan, contohnya dengan memberikan mereka pertanyaan, kemudian memberikan mereka waktu untuk bertanya juga, memberikan mereka kesempatan untuk melakukan suatu kesalahan dan juga memperbaikinya. Dan yang terakhir, sebagai seorang pendidik, perlu untuk merefleksikan diri agar dapat membantu para siswa dalam memahami proses mental. Kemudian juga berikut beberapa penerapan teori belajar kognitif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mendorong kemandirian serta inisiatif peserta didik dalam belajar. Dengan menghargai berbagai gagasan dan juga pendapat mereka, serta mendorong mereka untuk berpikir secara mandiri, hal itu akan membantu mereka untuk menemukan identitas intelektual mereka. Yang kedua, pendidik mengajukan berbagai pertanyaan, kemudian memberikan mereka waktu untuk merespons pertanyaan tersebut. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi adalah dengan pendidik menerapkan sistem pembelajaran yang dimana nantinya bisa memantik peserta didik untuk berargumen atau berpendapat di luar respon-respons yang sederhana. Yang keempat, peserta didik diajak atau terlibat aktif dalam dialog dan juga diskusi dengan pendidik dan juga peserta didik yang lainnya. Yang kelima, peserta didik terlibat aktif juga dalam pengalaman yang menantang dan juga mendorong mereka untuk berdiskusi secara aktif. Yaitu biasanya ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat suatu dugaan, mereka akan menghasilkan hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dengan hal itu, pendidik menguji hipotesis mereka baik dengan diskusi kelompok ataupun dengan pengalaman yang nyata. Yang terakhir adalah pendidik memberikan data mentah, sumber-sumber utama, ataupun juga berbagai materi yang interaktif. Selain beberapa penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, bentuk penerapan teori belajar kognitif dalam proses pembelajaran juga ketika pendidik menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para peserta didik. Selain itu, tadi beberapa kali saya menyinggung mengenai peserta didik harus terlibat aktif dalam diskusi maupun dialog di dalam proses pembelajaran. Mengapa? Karena dengan demikian, proses pembelajaran akan lebih berarti bagi para peserta didik. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, membuat permainan untuk menghafal lagu, puisi, ataupun fakta. Yang kedua, mintalah siswa atau peserta didik untuk membuat jurnal mengenai apa saja yang telah mereka lakukan dan juga pelajari dari hari ke hari ataupun dari minggu ke minggu. Kemudian setelah itu, minta mereka untuk mempresentasikannya di depan kelas, di depan teman-temannya. Dan yang terakhir yaitu menuliskan beberapa pertanyaan di depan tulis, kemudian minta para siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan cara berpikir mereka masing-masing. Implikasi teori belajar kognitif dalam proses pembelajaran ialah pendidik harus memahami bahwa peserta didik itu bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Kepekaan pendidik, orang tua, dan juga masyarakat itu sangat penting untuk mendeteksi hambatan belajar apa yang dirasakan oleh peserta didik, sehingga nantinya bisa dilakukan penanganan oleh tenaga profesional sedini dan juga seoptimal mungkin. Kemudian pendidik juga harus memahami dan menyadari bahwa pembelajaran itu merupakan proses transfer keilmuan atau juga proses pemberian informasi pada peserta didik. Dan peserta didik membutuhkan waktu untuk mengolah informasi tersebut. Selain itu juga perbedaan individual anak dalam kelas itu merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pendidik karena itu juga menjadi penentu keberhasilan belajar seorang peserta didik. Sebelumnya saya menyinggung bahwa proses pembelajaran itu merupakan proses transfer keilmuan ataupun penyampaian informasi kepada peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus memberikan ruang yang bebas, yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan intelektualitas mereka. Selanjutnya,
Ada beberapa implikasi teori belajar kognitif Gen Piaget dalam proses pembelajaran. Yang pertama, bahasa dan cara berpikir peserta didik itu berbeda dengan orang dewasa. Maka dari itu, ketika mengajar, pendidik harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir peserta didik. Yang kedua, peserta didik akan lebih baik dalam proses belajar ketika mereka mampu menghadapi lingkungan dengan baik. Oleh karena itu, pendidik harus membantu peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, berikan peserta didik peluang untuk belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu di dalam kelas, berikan peserta didik kesempatan untuk saling berbicara dan juga berdiskusi dengan teman-temannya. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.